ketiga akan menyampaikan materi sanitasi and hygiene dalam kategori peralatan. Baik, kategori yang pertama itu ada alat persiapan. Di sini alat persiapan ada alat pemotong berupa pisau dan talenan, dan ada alat penghalus yaitu berupa cobek dan ulekan. Untuk kondisi alat pemotong yang berupa pisau dan talenan, pastikan pisau kondisinya tajam, tidak berkarat. Untuk talenannya kondisinya bersih dan siap digunakan. Untuk saran saya untuk talenan, gunakan yang dari stainless steel atau dari besi karena mudah dicuci dan untuk prepare bahan-bahannya itu lebih mudah digunakan. Sedangkan kalau untuk penggunaan talenan atau cutting board yang berupa plastik atau kayu, itu disarankan untuk bagian pembersihannya itu lebih teliti, lebih dijaga, soalnya takutnya ada bagian-bagian dari bahan-bahan yang setelah kita potong itu tertinggal di bagian cutting boardnya. Untuk pisau sendiri yang tadi seperti saya katakan, kondisinya harus pastikan tajam, tidak ada karat, dan siap digunakan. Untuk cobek dan ulekan, pastikan kondisinya itu kering dan bersih, siap digunakan, dan tidak ada retakan, karena jika terdapat retakan ditakutkan saat kita proses sedang menghaluskan bahan atau bumbu, retakannya itu menyebabkan partikel-partikel dari batu-batu kecil itu masuk ke dalam bumbu itu, jadi terkontaminasi. Dan untuk pembersihan sendiri, untuk cobek dan ulekan, pastikan dicuci bersih sampai ke sela-sela atau rongga-rongganya, dan kalau sudah dikeringkan atau ditiriskan, lalu letakkan kembali ke tempat yang semula. Oh ya, dan untuk pisau sendiri, pastikan dia penggunaannya sesuai dengan fungsinya. Ada pisau daging untuk daging, pisau file untuk memfile daging atau ayam, untuk pisau buah untuk buah, dan pisau sayuran untuk sayuran. Peralatan pada pengolahan di mana dapat kita temukan untuk mengolah yang sesuai dengan fungsinya, seperti halnya pada stock pot atau panci besar yang dimana dapat digunakan untuk memasak atau merebus tulang sehingga mendapatkan kaldu. Pot yang dimana ini untuk menggoreng, dimana dapat menggunakan spatula untuk menggoreng. Lalu ada frying pan, dimana frying pan ini dapat menumis, dimana dapat menggunakannya pada spatula kayu. Nah, kalau sudah alat ini digunakan, kita dapat membersihkannya terlebih dahulu, lalu kita mengkeringkannya hingga benar-benar kering, lalu ditaruh di tempat semula ketika mengambil barang. Yang ketiga, peralatan penyajian. Dipastikan alat penyajian dapat digunakan dalam kondisi bersih dan diberi alas. Disarankan untuk menggunakan wadah yang terbuat dari kaca, keramik, dan porselin. Apabila menggunakan wadah yang terbuat dari tanah liat dan kayu, dipastikan diberikan alas agar tidak terkontaminasi. Tidak disarankan penggunaan plastik dan styrofoam, tidak disarankan dan tidak disajikan dalam keadaan panas karena dapat terkontaminasi zat kimia dari plastik dan styrofoam itu sendiri. Jadi kesimpulan dari ketiga kategori tersebut yaitu memiliki fungsi serta kegunaan yang berbeda-beda. Kemudian ketika ingin menggunakan alat, pastikan alat tersebut digunakan sesuai fungsi dan kegunaannya sesuai dengan kategori masing-masing. Dan setelah itu, alat yang sudah digunakan pastikan dibersihkan sesuai dengan cara pembersihan kategori masing-masing dan dikeringkan sebelum dikembalikan ke tempat semula. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah!